Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Kalsum dari absen 1. Nama saya Akila Hanifah dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Baginda Nathanael, absen 10. Saya Isayel Sabar, absen 21. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang unsur transisi periode 4. Dalam tabel periodik, unsur transisi periode 4 terdapat di bagian paling atas antara golongan 2A dan juga 3A. Unsur-unsur yang terdapat dalam periode 4, yang pertama ada skandium dengan lambang Sc dan nomor atom 21. Kemudian ada titanium dengan lambang Ti dan nomor atom 22. Selanjutnya ada vanadium dengan lambang V dan nomor atom 23. Lalu ada kromium dengan lambang Cr dan nomor atom 24. Kemudian ada mangan dengan lambang Mn dan nomor atom 25. Selanjutnya ada besi dengan lambang Fe dan nomor atom 26. Lalu ada kobalt dengan lambang Co dan nomor atom 27. Kemudian ada nikel dengan lambang Ni dan nomor atom 28. Selanjutnya ada tembaga dengan lambang Cu dan nomor atom 29. Dan yang terakhir ada seng dengan lambang Zn dan nomor atom 30. Konfigurasi elektron periode 4 yang disusun berdasarkan kulit atom. Yang pertama ada skandium, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d1, dan 4s2. Yang kedua ada titanium, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d2, dan 4s2. Yang ketiga ada vanadium, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2. Yang keempat ada krom, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. Susunan pada konfigurasi elektron krom disusun dengan aturan setengah penuh agar lebih stabil. Yang kelima ada mangan, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2. Yang keenam ada besi, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Yang ketujuh ada kobalt, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2. Yang kedelapan ada nikel, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2. Yang kesembilan ada tembaga, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Susunan konfigurasi elektron pada tembaga disusun dengan aturan penuh agar lebih stabil. Yang ke-10 ada seng atau zinc, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Jika disusun berdasarkan tingkat energinya, maka dua susunan terakhir di balik susunannya menjadi 4s2, 3dx. Saya akan menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur pada periode 4. Yang pertama itu ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom sampai kulit terluarnya. Pada satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu akan semakin kecil. Sifat selanjutnya, yang kedua, adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya untuk membentuk ion positif. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Sifat selanjutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan suatu atom dalam wujud gas untuk menangkap elektron dari luar untuk membentuk ion negatif. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Sifat selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Sifat yang kelima adalah sifat kelogaman. Kelogaman unsur terkait dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Dalam satu periode, sifat kelogaman berkurang dari kiri ke kanan. Energi ionisasi unsur bertambah dari kiri ke kanan sehingga makin sulit bagi unsur untuk melepas elektron. Berarti sifat logamnya makin berkurang. Kecenderungan ini tidak berlaku bagi unsur transisi. Yang ke-6 dan ke-7 titik leleh dan titik didih. Skandium memiliki titik leleh sebesar 1541 derajat Celcius
dan titik didih sebesar 2836 derajat Celcius. Titanium memiliki titik leleh sebesar 1668 derajat Celcius dan titik didih sebesar 3287 derajat Celcius. Vanadium memiliki titik leleh sebesar 1910 derajat Celcius dan memiliki titik didih 3407 derajat Celcius. Kromium memiliki titik leleh sebesar 1907 derajat Celcius dan titik didih sebesar 2672 derajat Celcius. Mangan memiliki titik leleh sebesar 1246 derajat Celcius dan titik didih sebesar 2061 derajat Celcius. Besi memiliki titik leleh sebesar 1538 derajat Celcius dan titik didih 2862 derajat Celcius. Kobalt memiliki titik leleh pada 1495 derajat Celcius dan titik didih pada 2870 derajat Celcius. Nikel memiliki titik leleh pada 1455 derajat Celcius dan memiliki titik didih pada 2732 derajat Celcius. Koper memiliki titik leleh pada 1085 derajat Celcius dan titik didih pada 2562 derajat Celcius. Zinc memiliki titik leleh pada 419,3 derajat Celcius dan titik didih pada 900 derajat Celcius. Sifat fisik unsur transisi periode keempat. Yang pertama, sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat kecuali seng memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Jadi unsur transisi periode keempat lebih memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan logam dan ikatan-ikatan kovalen antar atom dan logam transisi. Ikatan kovalen tersebut dapat terbentuk antara elektron-elektron yang terdapat pada orbital D. Dengan demikian, kisi kristal logam transisi lebih sukar dirusak dibanding kisi kristal logam golongan utama. Itulah sebabnya logam-logam golongan transisi memiliki sifat keras, kerapatan tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih tinggi dibanding logam golongan utama. Yang kedua, titik leleh dan titik didih. Unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, sifat magnetik. Pengisian elektron unsur-unsur transisi pada orbital D belum penuh, mengakibatkan ion-ion unsur transisi periode keempat bersifat paramagnetik, yang artinya atom-atom atau ion logam transisi tertarik oleh medan magnet. Unsur-unsur dan senyawa logam transisi pada umumnya memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam orbital D. Yang keempat, jari-jari atomnya. Jari-jari atom dari unsur transisi periode keempat tidak teratur antara kiri dengan kanan, karena dipengaruhi oleh banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak. Akibatnya elektron-elektron akan lebih menjauhi inti atom, sehingga jari-jari atom lebih besar. Kedua, ada sifat kimia unsur transisi periode keempat. Yang pertama, kereaktifannya. Unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda semua negatif kecuali cuprum, yang berarti logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan unsur-unsur halogen. Yang kedua, pembentukan ion kompleks. Semua transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antar ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Lalu warna senyawa. Senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D dengan pengabsorpsi sinar tampak. Namun, senyawa Sc dan Zn tidak berwarna.
kelimpahan unsur golongan transisi periode 4. Yang pertama itu ada Sc, skadium. Kelimpahan skadium di kulit bumi sekitar 0,0025%. Yang kedua ada Ti, titanium. Kelimpahan titanium di kulit bumi sekitar 0,6%. Yang ketiga ada V, vanadium. Kelimpahan vanadium di kulit bumi sekitar 0,02%. 4 Cr, krom. Kelimpahan krom di kulit bumi hanya 0,0122%. Yang kelima Mn, mangan. Kelimpahan mangan di kulit bumi adalah 0,09%. 6 Fe, besi. Kelimpahan besi di kulit bumi yaitu 4,7% sampai 5% pada kerak bumi. 7 Co, kobalt. Di alam, kobalt terdapat di lapisan kerak bumi sekitar 0,004%. Yang ke-8 Ni, nikel. Kelimpahan nikel sekitar 0,007% dari kerak bumi. Ke-9 Cu, tembaga. Kelimpahan tembaga di kulit bumi kurang dari 0,005%. Yang terakhir Zn, seng. Kelimpahan seng di kulit bumi hanya 0,02%. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaannya. 1. Skadium untuk membuat lampu intensitas tinggi. Yang 2. Titanium untuk pembuatan badan pesawat. Yang ketiga vanadium untuk katalis pembuatan asam sulfat V2O5 dan bahan pembuatan alat tahan getaran. Yang keempat ada krom untuk lapisan logam dan bahan industri baja. Yang kelima ada mangan, yaitu campuran untuk baja, bahan pembuatan mesin, alat berat feromangan, dan pembuatan baterai kering MnO2. 6. Besi untuk bahan peralatan rumah tangga dan bahan konstruksi bangunan. Yang ketujuh ada kobalt untuk pembuatan logam alloy. Yang kedelapan ada nikel untuk pelapis logam. Yang kesembilan ada tembaga untuk pembuatan kabel listrik. Dan yang terakhir ada seng untuk pembuatan atap seng dan bahan pembuatan alat elektronik. Sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.